tapi tidak jauh dari gedung sate dari atas itu 2-3 kilo. Kelas 3 SD itu belum bisa baca. Yang dinyatakan mereka adalah seorang ekonom yang terpandang. Ini Bapak Isranur, terima kasih Pak telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak sekaligus steering komite sidang tahunan Himpuni. Alumni yang terhimpun di dalam Himpuni lebih mendukung kepada kerjasamakan dengan pemerintah proses tempat atau yang lain. Karena menuju Indonesia itu berarti kan provinsi itu terdorong, jadi tentunya Himpuni panen. Jadi mereka itu mengundang saya beberapa kali. Jadi bahasa sederhananya panen kan di potong. Dan dengan ini, acara sidang tahunan Majelis Umum Himpuni tahun 2024 secara resmi Ketua Organisasi Alumni Himpuni yang baik kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Sekali lagi, 3. Baik, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk oke, foto akan diambil dalam 3, 2, 1. Dari berbagai menjadi persoalan tersendiri karena harusnya apakah ini karena persoalan di dalam negeri yang properti atau ya apa dampaknya pada kita pasti kenal. Itulah sebabnya Itu bukan solusi, tapi membangun. Maksud saya bukan, saya tidak itulah saat ini peluang-peluang untuk Cuma saya ingin menyampaikan bahwa hari ini oleh Mas Gembong teknologinya ya, tapi materi saya ini dapat memberikan gagasan dan juga usulannya, pertanyaan dan juga akademika di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Baik, kami silakan kepada kami perhimpunan organisasi alumni perguruan tinggi negeri Indonesia mendukung pemilu 2024 yang damai dan berkualitas. Pasti ada yang menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekitar 106 juga, maka dalam 4 tahun apabila implementasi itu bisa mendapatkan keuntungan 35% dari modal yang ditanamkan, sama dengan UMR saat ini sekitar 3 juta per bulan, berkontribusi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Semua itu adalah berbahan baku kelapa. Padahal itu merupakan kunci dari kesuksesan bangsa yang lainnya. Dengan sementara Malaysia di 13, kalau Singapura nggak perlu ditanya lah ya. Jadi ini yang mungkin harus dipikirkan. Salah satunya adalah usulannya, khususnya para petani dan nelayan di desa-desa. Ini secara komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi 5% dan lain sebagainya di sektor teknologi nilai. upayakan untuk apa-apa yang kita diskusikan hari ini kemudian bisa menjadi sebuah Maka kami dari BPP menyambut terima kasih. Saya yakin dan percaya elit yang pertama itu pemerintah, baik di desa, di kabupaten kota, provinsi dan depan ini menyampaikan pemikiran itu. Jadi nanti kita kontribusikan kita pergi ke dunia. Indonesia ini seperti Saya dulu situ, mulai dulu. Itu satu. Kemudian soal teknologi, 6 ton per hektar produktivitas padi. Nah, saya ada pertanyaan Pak. Emerging teknologi itu banyak pekerjaan yang tergerus. Pakai teknologi tidak bisa kami ke. Nah, maksud saya
saya usulkan salah satu program ekspor ke Filipina dan ke Meksiko, Pak. Salah tahun ini. Ya, saya menyambut baik adanya. Ya tentunya pertama kan kalau alumni Politeknik itu tentu meningkatkan kualitas pendidikan baik di alumninya maupun secara nasional, dan ini tentu baik bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Dan tadi juga temanya adalah untuk menyambut Indonesia Emas 2045, artinya semua ikatan alumni ini akan mendukung dari kebijakan pemerintah, dan itu sangat baik juga ke depan. Nah, yang pertama sesuai tema bahwa Himpuni berkomitmen untuk mendukung menuju Indonesia Emas 2045. Itu komitmen kita untuk mendukung segala upaya yang dilakukan bangsa dan negara untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang pertama tentang ekonomi. Ekonomi itu kita merasa bersyukur bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dan ternyata juga menjadi tumbuh 4 besar dari negara-negara di dunia. Dan ini karena kita telah berhasil melakukan semacam sinkronisasi antara persoalan-persoalan moneter dan fiskal kita, sehingga iklim yang kondusif ini harus kita jaga bersama-sama supaya Indonesia nanti ke depan selanjutnya itu akan mampu tumbuh lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Untuk itu tadi juga telah dibahas tentang bagaimana mencapai pertumbuhan yang tinggi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan juga memanfaatkan teknologi termasuk pemanfaatan artificial intelligence untuk mendukung pertumbuhan yang tinggi. Dan juga tentunya tadi juga dibahas bagaimana kita juga ingin memberikan sumbangan kepada menjaga ketahanan pangan kita, yaitu dengan adanya gagasan bahwa kita di samping juga saat ini lahan-lahan produktif juga semakin berkurang, kita memberikan usulan kepada pemerintah dan negara untuk menciptakan lahan produktif yang pertambangan. Jadi lahan produktif pertambangan itu kalau kemudian dikelola atau dikembalikan fungsinya menjadi lahan produktif pertanian akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir dan yang lebih penting, karena Indonesia ini juga merupakan negara yang sering menghadapi bencana alam, maka tadi kita telah melakukan penandatanganan antara Himpuni yang melibatkan 51 organisasi alumni perguruan tinggi dengan BNPB, sehingga BNPB memiliki partner di setiap provinsi kalau terjadi bencana, karena organisasi alumni juga memiliki tim tangga bencana yang bisa menjadi partner untuk BNPB. Ya itu tadi, jadi upaya-upayanya itu, dan tadi Pak PJ Gubernur juga menyampaikan salah satu contoh inovasi teknologi yang sudah diterapkan di sektor pertanian, dan kita akan menuju ke sana. Kalau kita sekarang saat ini 1 kali panen, 1 kali tanam, 4 kali panen, kenapa tidak? Ya, ini yang tadi dipesankan oleh Pak PJ Gubernur, supaya kita terus menumbuhkan teknologi nilai tambah yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan petani dan juga kesejahteraan nelayan, kita meningkatkan nilai nelayan. Jadi Himpuni yang beranggotakan 51 ikatan alumni saat ini memang tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Nah, tentunya potensi itu dengan jaringan yang dimiliki oleh Himpuni, kami berkomitmen penuh untuk mendukung
kemajuan infrastruktur secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Ibu ini akan membentuk semacam Center of Excellence untuk membantu provinsi-provinsi yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan konsultasi, yang membutuhkan fasilitasi untuk kemajuan infrastruktur di wilayah masing-masing, tentunya melalui ikatan alumni yang ada di provinsi masing-masing.